Bukan kaleng-kaleng, Erick Thohir pastikan komposisi skuad Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam akan mengerikan. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika ada Tom Haye hingga Jay Itzes mengerikan. Pesaing sananta di Timnas Indonesia muncul, striker kasta ketiga Liga Belanda ini kan dinaturalisasi. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Bukan kaleng-kaleng, Erick Thohir pastikan komposisi skuad Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam akan mengerikan. Komposisi pemain Timnas Indonesia dipastikan akan lebih mengerikan dibandingkan saat Piala Asia 2023 lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mengupayakan hal ini. Sebagaimana diketahui bulan Maret mendatang Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Timnas Indonesia akan berlaku sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada tanggal 21 Maret 2024. Baru kemudian laga kedua digelar di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam pada 26 Maret 2024. Skuad Garuda di atas kertas memiliki keunggulan. Pada ajang Piala Asia 2023 lalu, Timnas Indonesia sukses mempecundangi Vietnam dengan skor 0-1. Pelatih Vietnam Philippe Troussier juga mengakui bahwa Timnas Indonesia sudah banyak berubah di bawah asuhan Shin Tae-yong. Terlebih dengan bergabungnya pemain-pemain keturunan. Yang pasti kita sedang mendorong Pak Sekjen dan Pak Arya supaya proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen ini bisa di pertengahan Maret ini sehingga mereka bisa memperkuat Timnas melawan Vietnam, kata Erick Thohir. Dilihat dari pemain pengalaman, bergabungnya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akan menambah daya gedor lini serang Timnas. Apalagi Ragnar bisa bermain di posisi flank sayap untuk bisa membantu Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Yakob Sayuri di depan, dikutip Widi Sport. Sementara Tom Haye memiliki peran yang krusial di tengah, di mana ia andal dalam mengatur ritme permainan dan punya visi bermain bola bagus. Selain itu Tom Haye juga spesialis bola-bola mati. Jadi nanti nggak perlu bingung lagi siapa yang akan mengambil tendangan bebas ataupun penalti. Selain dua pemain tersebut, Timnas Indonesia juga punya Jay Itzes yang sudah diambil sumpahnya pada 28 Desember lalu. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini belakang skuad Garuda, sehingga Shin Tae-yong semakin memiliki banyak opsi untuk merotasi pemain. Pemain keturunan lain, Nathan Choeaon juga tinggal mengambil sumpah. Ia sebenarnya sudah dijadwalkan bersumpah pada tanggal 28 Desember 2023 lalu. Dia harusnya bersama dengan Jay Itzes untuk mengambil sumpah tapi ada penundaan, ketika dia masih di Swansea City, jelas Widi Sport. Sekarang Nathan Choeaon sudah kembali ke Belanda dan bermain di Eredivisie bersama Heerenveen satu tim dengan Tom Haye, imbuhnya. Nathan Choeaon diharapkan dalam waktu dekat punya kesempatan datang ke Indonesia untuk melakukan sumpahnya. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika ada Tom Haye hingga Jay Itzes mengerikan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bakal berjuang sekuat tenaga agar proses naturalisasi Tom Haye, SC Heerenveen, dan Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, rampung pertengahan Maret 2024. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bersua Vietnam di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Dengan kehadiran nama-nama di atas, khususnya Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Jay Itzes, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang diisi Hernando Ari. Selanjutnya 3 bek sejajar ditempati Jay Itzes, Jordi Amat dan Justin Hubner.
Asnawi Mangkualam yang bertugas sebagai Kapten Timnas Indonesia mengawal area wingback kanan. Untuk posisi wingback kiri, kemungkinan ditempati Shane Patinama. Lanjut ke posisi dua gelandang sentral ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kolaborasi dua gelandang cerdas itu dibutuhkan untuk menyokong trio lini depan Timnas Indonesia yang diisi Ragnar Oratmangoen, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Rafael Struijk, penyerang tengah. Patut kita nantikan debut mereka yang menarik bersama Timnas Indonesia Sobat Widi Sport. Pesaing Sananta di Timnas Indonesia muncul. Striker kasta ketiga Liga Belanda ini kans dinaturalisasi? Sosok striker asal kasta ketiga Liga Belanda ini berpotensi menjadi pesaing Ramadan Sananta di ujung tombak Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dilansir Widi Sport, Timnas Indonesia memang sedang gencar berburu pemain naturalisasi untuk menambah tajam lini serangnya dalam ajang internasional yang akan datang. Terpantau, nama-nama seperti Ilyas Al-Hafd hingga Ragnar Oratmangoen sudah disodorkan ke PSSI untuk dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Sektor lini serang memang menjadi sorotan bagi Timnas Indonesia yang terbukti tumpul di Piala Asia 2023 lalu. Dari 4 pertandingan, Timnas Indonesia hanya bisa mencetak gol lewat 3 orang pemain bertahan dan 1 gelandang serang, tanpa kontribusi gol dari seorang striker. Kini, muncul satu sosok yang bisa dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia untuk meramaikan persaingan di lini serang skuad Garuda. Sosok Tim Watering yang membela The Travers di kasta ketiga Liga Belanda bisa saja dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Pasalnya, Tim Watering mewarisi darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang, sehingga kans Timnas Indonesia untuk menaturalisasi sosok berusia 26 tahun tersebut terbuka lebar. Lantas, siapakah sosok Tim Watering yang bisa dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia tersebut? Melansir lebih lanjut dari Widi Sport, Tim Watering adalah striker tengah berdarah Belanda yang lahir pada 28 Februari 1997 lalu. Kini, Tim Watering tengah membela The Travers di kasta ketiga Liga Belanda seusai didatangkan dari USV Hercules. Statistik Tim Watering di The Travers pun terbilang cukup apik, di mana ia membukukan 7 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan. Memanfaatkan kecepatan para winger lincah Timnas Indonesia, Tim Watering pun bakal memiliki rekan untuk memanjakannya dengan umpan-umpan terukur di ujung tombak skuad Garuda kelak. Menarik untuk dinantikan apakah Tim Watering bakal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia, atau justru ada nama lain yang muncul sebagai kandidat striker baru skuad Garuda. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.